Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Auliana Fikhamidar dari kelas 4E dengan NPM 0231241181. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang marketing communication tentang salah satu brand yaitu Berry Benka. Oke, masuk ke profil utama, Berry Benka adalah salah satu brand fashion lokal Indonesia yang menyediakan berbagai produk seperti pakaian, aksesoris, dan produk-produk yang mendukung lifestyle untuk wanita di Indonesia. Nah, brand ini dikenal dengan konsep fashion yang bergaya modern, versatil, dan cheerful dengan harga yang terjangkau. Lanjut ke segmentasi, dari segi geografis, BNK menyasar kota-kota besar sebagai pusat tren fashionnya seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, dari sisi demografis, Berry Benka menyasar seorang perempuan dengan usia 20-35 tahun yang umumnya sudah memiliki penghasilan. Untuk dari sisi psikografis, Berry Benka menyasar perempuan yang peduli terhadap penampilan, tapi nggak perlu effort yang banyak, tapi tetap terlihat fashionable, gitu. Oke, lanjut ke segmentasi dengan konsep TAM, SAM, dan SOK. Untuk TAM, kita asumsikan populasi wanita di usia 20 dan 35 di Indonesia ini ada di angka kurang lebih 50 juta. Dengan rata-rata pembelian setiap tahunnya itu 3 produk per orang. Lalu untuk rata-rata harga produknya dari Berry BNK ini kurang lebih di angka Rp100.000 dengan perhitungan 50 juta jiwa dikali dengan 3 produk per tahunnya dan dikali dengan rata-rata harga di Rp100.000 yang menghasilkan 15 triliun per tahunnya untuk penghasilan Berry BNK. Nah, lanjut ke SAM-nya, kita lebih kerucutkan lagi yang dimana wanita dengan usia 20-35 tahun yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, kita asumsikan ada di angka 40% dari hasil TAM tadi dengan kurang lebih jumlahnya 20 juta. Nah, untuk perhitungannya, SAM dikalikan untuk SAM dari 15 triliun dikali dengan 40% yang menghasilkan 6 triliun per tahun. Untuk SOM-nya, kita kerucutkan lagi, di mana wanita dengan gaya fashion yang casual di angka 10% dari SAM. Perhitungannya, 6 triliun dikali 10% yang menghasilkan 600 miliar per tahunnya. Nah, kita masuk ke positioning. Kita positioning dengan konsep USP, yang dimana ada berbagai aspek. Yang pertama adalah quality. Nah, untuk quality-nya tersendiri itu, Berry BNK memiliki produk yang dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen wanita di Indonesia. Untuk produk-produk ini banyak berasal dari brand-brand lokal atau produksi dari Berry BNK itu tersendiri. Nah, lanjut ke price. Untuk price-nya Berry BNK ini range harganya ada di Rp50.000 sampai Rp200.000. Untuk speed, Berry BNK ini memiliki model bisnis yang namanya fast fashion. Jadi, mengupdate produknya dengan cepat dan selalu mengikuti tren yang ada. Untuk service excellence-nya, Berry BNK ini fokus pada digital, yang dimana Berry BNK ini memiliki website dan marketplace-nya tersendiri. Nah, untuk website quality-nya ini terbukti mempengaruhi dari keputusan si pembelinya. Nah, untuk konsep positioning 4P ini, yang pertama ada produk, di mana kategori dari produk Berry BNK ini cukup bervariasi. Yang pertama ada dari pakaian, tas, sepatu seperti flat shoes, dan aksesoris seperti jam tangan wanita. Untuk price-nya ada di mid-low pricing,
Dengan contoh real produknya ada di harga flat shoes itu Rp140.000, untuk woman watches itu ada di Rp130.000, dan untuk tasnya itu ada di Rp60.000. Nah, untuk Place, Berry BNK ini memposisikan produknya di digital first, yang dimana seperti yang saya bilang sebelumnya, itu Berry BNK fokus pada penjualan digital. Nah, mereka ada website dan marketplace-nya sendiri. Nah, selain itu ada omnichannel, yang dimana online dan offline itu memiliki offline store itu terbatas. Lanjut ke promotionnya. Untuk promotion sendiri Berry BNK ini eh, yang pertama ada digital marketing, yang kedua ada influencer di mana mereka eh, menyasar dan menggait para influencer-influencer seperti TikTokers atau selebritas-selebritas yang bisa mempromosikan si produknya tersebut. Nah, selain itu, BNK juga memanfaatkan tren-tren online shopping. Nah, ini ada salah satu contoh konten-konten yang cukup menarik dari si BNK. Yang pertama itu adalah konten-konten seasonal, yang dimana BNK ini memiliki rekomendasi-rekomendasi outfit yang sesuai dengan event-event yang ada atau season-season yang ada, seperti Ramadan atau Christmas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ini ada konten yang dimana BNK ini new cloth new cloth new collection by BNK. Jadi dari BNK ini dia membuat konten untuk memperkenalkan produk terbarunya. Nah, selain memperkenalkan produk terbarunya, dia juga membuat rekomendasi mix and match dari si produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak hanya memperkenalkan produk barunya, dia juga langsung mix and match dan memberitahu eh, apa sih yang cocok yang bisa di-mix dari si produk-produk dari BNK ini. Lanjut ke konten yang ketiga, ini cukup unik, di mana Berry BNK ingin memperlihatkan dari segi kualitas Berry BNK ini seperti apa. Jadi terlihat ada flat shoes yang dilindas oleh beberapa kendaraan. Jadi memperlihatkan kualitas dari produknya Berry BNK. Dan terbukti cukup kuat ya, karena setelah saya lihat, setelah dilindas beberapa kali itu masih tahan, masih tahan dan masih bagus. Kita masuk ke strategi marketing dari si Berry BNK ini. Nah, untuk Berry BNK ini, dia memakai yang pertama ada teknik marketing advertising, yang dimana mereka membuat konten-konten secara visual, lalu disebarkan melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok. Nah, untuk yang kedua ada sales promotion. Nah, yang ini sama seperti sebelumnya, kalau misalnya Berry BNK ini mengusung strategi marketing yang seasonal. Jadi, mereka menaruh-naruh diskon di hari-hari besar, di promo akhir tahun, atau di event-event season-season Lebaran dan Ramadan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada konten marketing, yang dimana mereka membuat konten yang dirasa relevan dengan event-event yang ada dan tidak selalu hard selling, tapi juga lebih ke storytelling. Oke, di sini ada salah satu collaboration yang menarik dari Berry BNK, yaitu Berry BNK collab bersama dengan Zalora. Nah, yang dimana kolaborasi ini berbentuk strategi partnership.
atau distribution collaboration. Jadi, si Berry BNK ini menaruh produknya di platform Zalora. Yang di mana Berry BNK ini ingin memperluas kanal penjualannya melalui Zalora sebagai marketplace fashion besar di Asia Tenggara. Oke, lanjut lagi di built-in content. Di sini, Berry BNK menggait beberapa influencer untuk menaikkan awareness dari produk itu. Mereka masuk ke konten-konten seperti haul shopping atau rekomendasi-rekomendasi, aksesoris lucu, jam tangan lucu, atau konten-konten OOTD seperti itu. Nah, lanjut ke produk placement atau produk usage. Di sini Berry BNK, lagi-lagi menggait influencer untuk mempromosikan produknya dan langsung dipakai oleh, talent tersebut. Yang di mana ini membuat pelanggan itu memiliki bayangan visual nyata, eee, sebelum membeli produk dari Berry BNK ini. Nah, sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.